Pernahkah kalian membayangkan sebuah perjalanan yang mustahil? Bayangkan seseorang pergi dari Mekah ke Palestina yang berjarak 1.200 km, lalu melesat naik menembus langit, melintasi gugusan bintang, melihat surga dan neraka, lalu kembali lagi ke kamarnya di bumi. Dan yang paling tidak masuk akal, semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dikisahkan, tempat tidur beliau masih terasa hangat saat beliau kembali. Selama lebih dari 1.400 tahun, peristiwa Isra Miraj ini dianggap murni sebagai wilayah iman. Sebuah mukjizat yang tidak perlu dipertanyakan. Namun, di abad ke-21 ini, ketika pemahaman manusia tentang alam semesta semakin gila, fisika modern justru mulai menemukan celah untuk menjelaskan bagaimana peristiwa mustahil ini bisa terjadi secara ilmiah. Kita akan membedah Isra Miraj bukan dengan ayat, tapi dengan teori Albert Einstein dan fisika kuantum. Mari kita mulai dari elemen pertama, burak. Dalam berbagai riwayat, burak digambarkan sebagai makhluk tunggangan yang melangkah sejauh mata memandang. Namanya sendiri berasal dari kata barq, yang berarti kilat atau cahaya. Apakah ini sebuah kode ilmiah? Albert Einstein, melalui teori relativitas khusus, menetapkan sebuah hukum mutlak di alam semesta. Batas kecepatan kosmik adalah kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300.000 km per detik. Jika burak benar-benar bergerak dengan kecepatan cahaya, secara teori, ia bisa mengelilingi bumi sebanyak 7 kali hanya dalam 1 detik. Kecepatan ini memungkinkan perjalanan antar planet terjadi sangat cepat. Namun, ada satu masalah besar dalam fisika. Einstein juga bilang, benda yang memiliki massa, seperti tubuh manusia, tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan cahaya. Karena semakin cepat kita bergerak, massa tubuh kita akan menjadi tak terhingga, dan kita butuh energi yang tak terbatas. Jika dipaksa, tubuh manusia akan hancur lebur menjadi partikel atom. Lalu, bagaimana Nabi Muhammad bisa selamat menunggangi burak dengan kecepatan se-ekstrim itu tanpa hancur? Ilmuwan modern mengajukan hipotesis menarik bernama warp drive atau gelembung Alcubierre. Teorinya begini, burak mungkin tidak bergerak menembus ruang, melainkan ia melipat ruang di sekitarnya. Bayangkan burak menciptakan sebuah gelembung pelindung, di mana ruang di depannya dikerutkan dan ruang di belakangnya dimekarkan. Di dalam gelembung itu, Nabi tetap diam dan aman, sementara alam semesta di sekitarnya lah yang bergerak mundur dengan kecepatan cahaya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membingungkan akal sehat, masalah waktu. Bagaimana mungkin perjalanan menembus 7 lapis langit yang jaraknya miliaran tahun cahaya, bisa selesai hanya dalam semalam? Bahkan kasur beliau belum sempat dingin. Apakah Nabi punya mesin waktu? Jawabannya ada pada fenomena yang disebut time dilation, atau dilatasi waktu. Ini adalah konsep nyata yang sudah dibuktikan oleh satelit GPS kita hari ini. Einstein menjelaskan bahwa waktu itu tidak mutlak. Waktu itu relatif. Waktu bisa melambat atau memuai tergantung seberapa cepat kamu bergerak. Semakin cepat kamu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan berjalan semakin lambat bagimu, dibandingkan dengan orang yang diam. Ini dikenal dengan paradoks kembar. Bayangkan ada 2 orang kembar. Satu tetap di bumi, satu lagi naik roket dengan kecepatan cahaya keluar angkasa. Saat si astronot kembali, dia mungkin cuma merasa pergi selama beberapa jam saja. Tapi saat sampai di bumi, dia kaget karena saudara kembarnya sudah menjadi kakek tua renta. Waktu di roket berjalan lambat, waktu di bumi berjalan normal. Dalam konteks Isra Miraj, jika burak bergerak mendekati kecepatan cahaya, atau bahkan melampauinya, maka fenomena dilatasi waktu ekstrim akan terjadi. Bagi Nabi Muhammad yang sedang dalam perjalanan, mungkin beliau merasa perjalanan itu berlangsung lama. Beliau bertemu para nabi, melihat neraka, berdialog di Sidratul Muntaha. Rasanya seperti berjam-jam atau berhari-hari. Namun, karena beliau bergerak dalam kecepatan relativistik tinggi, saat beliau kembali turun ke dimensi bumi, waktu di bumi ternyata belum bergerak sama sekali. Bagi pengamat di bumi, Nabi baru saja pergi sepersekian detik yang lalu. Itulah penjelasan kenapa kasur beliau masih hangat. Fisika relativitas memungkinkan seseorang pergi ke ujung semesta dan kembali lagi tanpa memakan waktu bumi. Ini bukan sihir, ini adalah hukum alam semesta yang baru kita pahami sekarang. Terakhir, mari kita bahas tentang 7 langit. Apa sebenarnya langit ini? Apakah cuma lapisan atmosfer? Tentu bukan.
karena Nabi bertemu nabi-nabi lain di sana. Fisika modern, khususnya teori dawai atau string teori, mengajukan gagasan gila bahwa alam semesta kita tidak hanya terdiri dari 3 dimensi yang kita lihat, panjang, lebar, dan tinggi. Michio Kaku, seorang fisikawan teoritis ternama, menyebutkan bahwa secara matematika, alam semesta mungkin memiliki 10, 11, atau bahkan 26 dimensi. Kita manusia hidup terkurung di dimensi ketiga. Kita tidak bisa melihat dimensi keempat, kelima, dan seterusnya. Sama seperti ikan di akuarium yang tidak paham konsep udara di luar air. Langit ketujuh dalam peristiwa Isra Miraj sangat mungkin adalah istilah untuk menggambarkan dimensi tertinggi atau multiverse. Perjalanan menembus langit ini bisa dijelaskan secara sains melalui konsep wormhole atau lubang cacing, yang juga diprediksi oleh Einstein melalui jembatan Einstein-Rosen. Lubang cacing adalah jalan pintas yang menghubungkan 2 titik berjauhan di alam semesta, atau bahkan menghubungkan 2 dimensi berbeda. Melalui lorong ini, jarak miliaran tahun cahaya bisa ditempuh dalam 1 langkah saja. Jadi, kesimpulannya, Isra Miraj memang terdengar seperti kisah dongeng bagi orang zaman dulu. Tapi bagi kita yang hidup di era sains, kisah ini justru terdengar seperti sebuah perjalanan antariksa tingkat tinggi yang melibatkan manipulasi ruang, waktu, dan dimensi. Sains tidak bertugas membenarkan agama, tapi sains membantu kita memahami betapa canggihnya skenario Tuhan. Bahwa mukjizat mungkin hanyalah hukum fisika level tinggi yang belum sampai ilmunya kepada kita. Isra Miraj adalah bukti bahwa semesta ini jauh lebih luas dan lebih misterius dari yang bisa dibayangkan otak manusia.